Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kita memohon kepada Allah agar kita dibimbing oleh Allah untuk istiqamah berada di jalan yang lurus, untuk senantiasa bersama orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Kita mohon kepada Allah supaya kita dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang akan merusak perilaku, merusak akhlak, merusak agama kita. Kepada Allah kita sandarkan segala urusan. Jemaah yang dimuliakan Allah, kajian kita kali ini berjudul Hati-hati Memilih Teman. Pembahasan ini selalu penting untuk dibahas. Tidak akan pernah basi untuk dibahas. Karena kondisi kita terkadang tidak tetap pada satu keadaan. Sekarang dalam keadaan tenang, besok guncang, lusa tenang kembali, kemudian datang masalah baru, kemudian berkelanjutan seperti tidak tahu entah kapan akan berakhir. Begitulah kehidupan kita. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial, di mana kita tidak bisa hidup sendiri. Kita berinteraksi mau tidak mau akan berinteraksi dengan orang lain. Dan tentu kita punya hak untuk memilih dan menentukan dengan siapa kita akan berkawan atau berteman. Namun jangan sampai salah dalam memilih kawan. Kenapa? Karena akan berpengaruh akan baik buruknya akhlak, perangai, bahkan ibadah seseorang. Bahkan akan berpengaruh kepada urusan dunia dan akhirat seseorang. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia, Allah memang memerintahkan agar manusia itu bergaul dengan orang-orang soleh. Bahwa di antara penyebab yang menguatkan iman seseorang, di antara penyebab yang menguatkan iman seseorang, yakni berkawan dengan orang soleh. Sebab kawan itu yang akan selalu menuntun, meluruskan, menasihati. Ya, tentu tidak demikian dengan kawan-kawan atau sahabat-sahabat yang tidak soleh. Mungkin pertama kenal kita, alhamdulillah masih soleh, masih solehah. Lama-kelamaan terpengaruh, akhirnya meninggalkan ketaatan kepada Allah. Nah, para sahabat, yakni sahabat Nabi SAW, mereka menjadi kuat disebabkan keberadaan Rasulullah SAW.
Karena Rasul adalah manusia paling taat kepada Allah. Adalah sahabat yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Bagaimana mungkin kalian menjadi kafir sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kalian. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Di antara yang menyebabkan kuatnya iman para sahabat, walaupun dalam berbagai macam cobaan, adalah ada di antara mereka Rasul Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menuntun mereka untuk istiqamah berada di jalan yang lurus, menuntun mereka untuk tetap kuat menghadapi berbagai macam cobaan, sabar dalam menjalani berbagai macam ujian. Maka teruji sekali mereka. Disebabkan apa di antaranya? Disebabkan mereka bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan kuatnya iman seseorang akan berpengaruh atau akan dipengaruhi oleh dengan siapa dia berkawan. Jika dia berkawan dengan orang yang kuat imannya, maka insya Allah sangat besar kemungkinannya dia akan kuat pula imannya. Dan memang perintah Allah untuk bersama orang-orang baik. Allah yang memerintahkan agar kita bersahabat dengan orang-orang yang lurus, orang-orang yang jujur, orang-orang soleh. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, yakni orang yang jujur, orang yang berada dalam kebenaran, orang yang jujur kepada Allah dan Rasulnya, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi memang Allah yang memerintahkan seseorang itu berkawan dengan orang-orang baik. Sebab pasti ada pengaruhnya. Berteman dengan orang baik akan mendapatkan pengaruh yang baik. Berteman dengan orang-orang yang buruk perangainya, buruk akhlaknya, buruk pemahaman agamanya, maka akan ikut-ikutan buruk. Kalau kita telusuri perumpamaan yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pertemanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul jalisus salih, mathalul jalisis salih wal jalisis su' kamathali sahibil misk wa kiril haddad." Perumpamaan yang duduk, yakni berteman dengan orang soleh dan orang jelek, adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi, dan pemilik pandai besi. La ya'damuk min sahibil miski imma tashtarihi au tajidu rihahu. Jika engkau
berteman dengan pedagang atau orang yang memiliki minyak wangi, kalau bukan engkau yang beli, mungkin engkau dihadiahkan minyak wangi oleh orang itu, atau paling kurang engkau mendapatkan baunya. Wakirul haddad yuhriku badanak au thawbak au tajidu minhu rihan khabithah. Adapun berteman dengan pandai besi, yakni orang yang mengikir besi, jika engkau tidak mendapatkan bau badannya, mendapati badannya atau pakaianmu yang terbakar atau hangus terbakar, minimal engkau mendapatkan bau yang tidak enak. Ini perumpamaan. Bersahabat, berteman dengan orang baik dan berteman dengan orang tidak baik. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita harus hati-hati dengan talbis iblis. Iblis dan bala tentaranya, syaitan dan bala tentaranya akan selalu mencari celah untuk mempengaruhi manusia, untuk mengganggu manusia, mempengaruhi anak cucu Adam, mengganggu anak cucu Adam, membuat anak cucu Adam tidak tentram. Selalu dicari celah untuk dimanfaatkan. Yang pasti adalah syaitan tentu tidak rela seseorang itu berada dalam kebenaran. Syaitan tidak rela bila seseorang berada dalam kebaikan. Termasuk syaitan tidak rela bila orang-orang itu bersama dengan orang-orang yang benar. Karena memang syaitan itu pengennya seseorang itu terjerumus ke dalam kesalahan. Maka dijerumuskanlah berkawan dengan orang-orang yang suka berbuat kesalahan. Dalam hidup ini jemaah yang dimuliakan Allah, kita akan melewati berbagai macam rintangan, berbagai macam ujian. Kita akan menemui berbagai macam permasalahan. Syaitan mengintai seseorang jika dia taat, maka diintai apa satu saja kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Terkadang kan begini, ketika seseorang sedang taat, dia diuji oleh Allah dengan sebuah musibah. Diuji oleh Allah karena bila seseorang itu taat, bila dia orang soleh, diuji oleh Allah, berarti Allah sayang kepadanya. Ketika itu syaitan berusaha untuk mengganggu. Maka tentu orang yang tahu, orang yang berilmu, dia akan tetap istiqomah. Terkadang seseorang sedang menghadapi sebuah permasalahan, maka kondisi itu akan dimanfaatkan oleh syaitan. Seseorang sedang berada dalam sebuah masalah, suatu masalah, maka syaitan mengambil peran di dalam permasalahan itu. Di antaranya dibuatnya orang itu gelisah. Dibuatnya seseorang menjadi tidak sabar. Dibuatnya seseorang menjadi pemarah. Menjadi su'udzan. Dijadikannya seseorang bahkan jatuh kepada perbuatan dosa. Sekali lagi, di antara kita tidak ada jaminan dia akan selalu saja dalam ketenangan, karena namanya kita hidup di tengah masyarakat, kita bersosialisasi dengan yang lainnya, saling berinteraksi dengan lainnya. Terkadang urusan kita mulus, terkadang urusan kita tidak mulus. Banyak halangan, banyak rintangan, banyak kesulitan.
Maka ketika seorang diuji oleh Allah dengan sebuah musibah, maka seorang yang beriman kepada Allah dengan benar, maka dia akan sabar. Dia akan reda. Jika keluh kesah, maka inilah yang ditunggu-tunggu oleh syaitan. Nah, syaitan memanfaatkan orang yang keluh kesah ini. Siapa sih yang tidak ingin hidupnya tenang? Siapa sih yang tidak ingin hidupnya bahagia? Siapa sih di antara kita yang ingin sengsara? Tidak ada. Tapi ketika dia mendapatkan ujian, mestinya dia tenang. Walaupun itu berat. Akan tetapi menurut Allah, sudah sesuai dengan kemampuan. Maka biasanya ketika seseorang itu gelisah, dia akan, bisa jadi dia akan mencari teman-teman yang menurut dia, kalau dalam bahasa sekarang, teman curhat. Nah, dari sini petaka itu bermula. Jika dia curhat kepada orang yang tidak baik akhlaknya, bukannya solusi yang diberikan, bukannya nasihat yang didapatkan, bisa jadi hasutan yang dia dapatkan. Maka ini pentingnya kita berteman dengan orang soleh, orang solehah. Seorang wanita, seorang ibu-ibu, seorang anak gadis. Hendaklah dia berteman dengan wanita salihah. Ketika dia sedang dalam ujian, dalam keadaan menjalani cobaan dari Allah, dia ingat temannya. Dia tahu betul dia punya teman soleh. Maka dia curhat ke sana. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia yakin kalau curhat ke dia, insya Allah pasti nasihat yang dia dapatkan. Pasti menghibur dirinya. Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dia bacakan ayat Allah, sabar ya ukhti. Sabar ya ibu. Ini ujian dari Allah. Allah sediakan pahala tanpa batas bagi orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Begini yang akan didapatkan bila seseorang berteman dengan orang baik. Tapi coba bila curhat kepada yang teman tidak baik. Tidak baik agamanya, tidak baik pemahaman agamanya, tidak baik akhlaknya. Dia akan langsung memanas-manasi, mengompor-ngompori. Oh begitu ya? Wih, tega amat ya? Oh itu ya memang kalau orang itu memang itu kerjaannya. Jadi bukannya menasehati, bukannya mendinginkan, tapi memanas-manasi. Jadi kamu diam aja digituin. Kamu tidak membalas. Wah nggak bisa itu. Harusnya kamu begini dan begitu. Diajarkan yang buruk-buruk. Dan banyak keluhan-keluhan dari masyarakat. Banyak pengakuan-pengakuan. Ketika seseorang berada dalam kesulitan. Ketika dia curhat kepada seseorang yang juga buruk akhlaknya. Maka keadaannya akan semakin parah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, sebetulnya konsepnya kan mudah saja. Apa susahnya berteman dengan orang baik? Tapi memang hari ini begitu tantangannya. Kita kan punya hak untuk berteman dengan siapa saja. Ketika kita berteman dengan orang baik, di tengah-tengah banyak orang yang buruk, terkadang kita juga akan jadi objek gunjingan. Si fulan itu sok suci. Si fulanah itu sok suci, nggak mau bergaul dengan kita. Jemaah, ada batasan-batasan pergaulan itu. Kita memang tidak menutup diri dari bergaul dengan yang lain, tapi juga kita punya hak untuk menentukan dengan siapa kita akan berteman. Kan ada batasan-batasannya. Umpama kita banyak kenalan. Dari sekian banyak kenalan kita, kita merasa ada 1-2 orang
Kita melihat, menyaksikan ada 1-2 orang yang salehah, yang saleh. Maka kita merapat kepadanya. Belajar kepadanya. Senantiasa minta nasihat. Beri aku nasihat. Ingatkan aku ya kalau aku salah. Kalau ada dapat ilmu baru, bagi-bagi dong. Jangan disembunyikan sendiri. Itu yang akan kita dapatkan. Bila kita berteman dengan orang soleh, orang baik. Tapi ketika kita berteman dengan orang yang tidak baik, ya, di antara salah satu ciri teman yang tidak baik adalah suka kepo. Bahasa canggihnya sekarang suka kepo. Dia cari tahu sampai dia tahu. Ditanya mulai dari suamimu orang mana, kerjanya apa, di kantor jabatannya apa, gajinya berapa, ini rumah cash atau kredit, punya mobil pula nih, cash kredit, semuanya ditanyain. Ketika dijelaskan, nggak puas pula dengan penjelasannya. Oh gitu ya. Seakan-akan dia dapat bahan. Nanti dia pulang ke rumah, pulang suaminya. Bang, aku tadi baru pulang dari rumah temanku. Ternyata suami temanku bang, tinggi jabatan di kantornya bang. Wajarlah ya bang kalau rumahnya bagus. Wajarlah ya bang kalau mobilnya bagus. Abang kapan kayak gitu? Ya Allah ya Rabb. Cobalah abang cari sampingan. Cari kerja sampingan. Itu pengaruhnya luar biasa itu ibu-ibu. Kalau ada orang lain, seorang ibu mengompori seorang ibu rumah tangga lainnya, itu kadang pas suami pulang nggak air yang disuguhkan dulu, nggak disuruh masuk dulu. Lambat amat pulang. Mana tadi? Ada aja. Keluar kata-kata keras, kata-kata kasar. Kenapa? Karena dia masih dalam pengaruh kawan yang buruk. Terus mestinya bagaimana? Kenal dengan seseorang, ya udah cukup lihat-lihat saja. Cukup dipahami saja. Cukup bicara dalam hati saja. Tapi bicaranya harus baik. Masya Allah. Bagus rumahnya. Masya Allah. Rumahnya tipe besar. Masya Allah, mobilnya pun bagus. Alhamdulillah, berarti Allah mudahkan rezekinya. Semoga suatu saat nanti Allah juga mudahkan rezekiku, rezeki suamiku. Nah itu baru betul. Tapi kalau berkhayal, kapan ya kayak gitu ya nanti ku bilang sama suami. Kalau anak nanti ku bilang sama ayah. Kenapa sih ayah rumah kita dinding papan dari dulu sampai sekarang? Lihatlah tetangga sebelah rumahnya kok bagus amat sih. Besar pengaruhnya teman yang baik dan teman yang buruk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman yang baik itu mungkin seperti yang kita baca, yang kita ungkapkan tadi. Oh, kita baru tinggal di komplek itu, kita kenal dengan seseorang yang mungkin kehidupannya secara materi kelihatan berlebih, tapi Masya Allah akhlaknya. Ternyata dia rendah hati. Ternyata dia tidak sombong. Kemudian akhirnya bersahabat. Akhirnya menancap dalam hatinya. Masya Allah. Ibu yang sebelah tuh, yang rumahnya 2 tingkat, yang mobilnya mewah, ternyata luar biasa baiknya. Masya Allah. Ketika ketemu, tidak merasa rendah diri. Ketika ibu itu ketemu denganku, dia tidak merasa tinggi. Inilah teman insya Allah. Inilah teman baik. Fudail ibn Iyad pernah berkata, Nazarul mu'min ilal mu'min yajluwal qalba. Pandangan seseorang mukmin kepada mukmin yang lain akan mengilapkan hati. Yakni pandangan mukmin yang baik kepada mukmin yang lain yang baik, yang saleh, akan mengilapkan hati, yakni menenangkan hati, menerangkan hati.
Maka kebiasaan orang-orang dulu, apabila mereka sedang lemah semangat dalam beribadah, akhirnya mereka berziarah atau mengunjungi orang-orang soleh. Dan setelah itu kembali semangat mereka membara. Kembali naik semangatnya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka wahai orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah, beriman dan bertakwalah kepada Allah dengan sesungguhnya. Jadikanlah rezeki yang Allah berikan kepadamu, menjadikan teman-temanmu tenang hatinya, tidak menjadikannya gelisah, bahkan larut dalam khayalan tinggi. Kapan ya suamiku ekonominya bagus kayak tetangga depan gitu. Jangan biarkan suami-suami, teman, ibu-ibu menderita, berlaku salah disebabkan desakan-desakan dari istri yang tidak solehah, yang selalu memandang kebahagiaan itu hanya dari sisi zahir atau materi saja. Maka jangan malu-malu jamaah yang dimuliakan Allah untuk meminta kepada sahabat-sahabat kita yang menurut kita dia adalah orang baik. Jangan malu untuk berkata, nasihati aku. Karena apa? Karena butuh. Kita ini butuh nasihat. Kadang orang yang kita datangi dia faham. Ketika seseorang datang dan mengatakan nasihati aku, bisa jadi sahabat yang datang itu sedang gundah gulana. Maka beri dia semangat. Jangan buat dia semakin terpuruk. Wahai ibu-ibu. Ibu-ibu tentu tahu ya. Kadang di komplek tempat kita tinggal, ada banyak kegiatan ibu-ibu. Terkadang kegiatan ibu-ibu itu tidak terlepas dari hahaha. Kadang-kadang sampai berjoget-joget, bergembira ria. Kemudian terkadang mereka menghabiskan waktu di sana. Entah bagaimana persiapan menyambut suami pulang. Entah bagaimana persiapan menyambut anak-anak pulang sekolah. Iya kalau pengajian khusus ibu-ibu. Tapi kalau selain dari itu, bisa jadi majelisnya menjadi majelis yang buruk. Majelis bergunjing dan lain sebagainya. Memalukan memang keluar di TV beritanya. Di Padang, udah keluar di TV beritanya. Ketangkap sama polisi, mak-mak sedang main judi. La ilaha illallah. Mak-mak udah putih-putih rambutnya. Udah keriput-keriput kulitnya. Masih main judi. Kadang sebagian kampung. Ada perkumpulan ibu-ibu. Jika ibu-ibu yang baik tidak datang, maka ibu-ibu yang baik itu dituduh tidak bermasyarakat. Tidak mau bergaul. Sebagaimana yang saya ungkapkan di awal tadi, kita punya hak untuk memilih teman. Karena kita tahu manfaat dan mudaratnya. Tapi sebahagian orang tidak. Jika kita tidak ikut-ikutan dalam majelis-majelis mereka, apalagi yang tidak bermanfaat, maka dengan mudah sekali mereka menghukumi kita sebagai orang yang tidak mau atau bahkan tidak pandai bergaul. Jadi orang-orang soleh tempo dulu, bila hati mereka terasa gundah gulana, bila mereka merasa sedih, ada masalah tidak dipecahkan, mereka pergi ke orang soleh. Mereka pergi menemui ulama. Dan mereka tidak segan-segan untuk meminta nasihat. Ya, jadi pandangan seorang mukmin kepada seorang mukmin yang lain itu menerangkan hati. Artinya membuat dia tenang. Oleh sebab itu jamaah dimuliakan Allah, memang Nabi memerintahkan kita untuk memilih teman yang baik. Allah memerintahkan, Nabi memerintahkan.
Al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Maka perhatikanlah, maka hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang akan dijadikan teman karibnya, teman dekatnya. Perhatikanlah dengan siapa kita akan berkawan. Karena memang itu perintah Nabi. Karena akhlak seseorang akan terlihat dengan siapa dia berkawan. Maka jangan jadikan orang yang buruk akhlaknya menjadi teman karib kita. Karena apa? Karena kita akan ketularan buruk akhlaknya. Kan sudah dicontohkan oleh Nabi. Berteman dengan orang baik ibarat berteman dengan pedagang minyak wangi. Kalaupun kita tidak beli, kalaupun kita tidak dihadiahkan, baunya dapat. Begitu sebaliknya berteman dengan tukang kikir, tukang besi, mungkin kita tidak ikut kepanasan, tidak ikut terbakar, ya, akan tetapi kita pasti akan kena debunya. Bertemanlah dengan orang baik, karena dia akan menuntun kita kepada kebaikan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus tahu ukuran berteman. Iya, kita berteman, apalagi sekarang media sosial. Teman kita banyak. Tapi kita harus tahu ukuran berteman. Umpama seorang suami punya banyak teman di media sosial. Bahkan punya teman perempuan. Begitu sebaliknya, sang istri punya teman di media sosial. Bahkan banyak teman laki-laki. Hati-hati. Tidak semuanya yang harus kita curhatkan ke media sosial. Saya pernah membaca sebuah status. Katanya kisah nyata, wallahu a'lam. Ada seseorang perempuan yang memposting kebaikan suaminya. Selalu dia puji-puji suaminya. Kemudian ada yang komen di bawahnya. Nanti dia akan jadi milikku. Artinya cukup sudah dia baik samamu. Aku juga ingin kebaikannya. Wallahu a'lam kebenarannya, tapi karena memang sudah diposting di media sosial, akhirnya apa yang terjadi? Si laki-laki itu menjadi benci kepada istrinya. Akhirnya laki-laki itu menceraikan istrinya. Akhirnya laki-laki itu menikah dengan orang yang pernah komen di status istrinya. Wallahu a'lam. Hal itu bisa saja terjadi. Jadi jangan ada perselisihan, percekcokan dalam rumah tangga, ngadunya ke media sosial. Nanti ada teman yang sok akrab, sok faham, padahal dia tidak paham apa yang sebetulnya terjadi. Kalau ada kesedihan, ada permasalahan, kadukan kepada Allah. Setelah itu kadukan kepada orang-orang dekat kita di alam nyata, tidak di alam maya. Kadukan kepada orang-orang soleh. Kadukan kepada orang-orang solehah. Karena niscaya mereka akan memberikan yang terbaik. Bukan menjadikan kamu semakin terpuruk. Jadi bergaul sesuai hajat. Bergaul itu sesuai keperluan. Tidak menghabiskan waktu dengan mereka. Apalagi seorang suami ada anak dan istri. Apalagi seorang istri ada suami dan anak-anak. Maka jangan habiskan waktu kita untuk curhat-curhat kepada yang lain. Karena bisa jadi mereka juga tidak sanggup untuk mendengarkannya. Karena dia sendiri juga sudah penuh kupingnya, sudah penuh kepalanya dengan permasalahan yang dia hadapi. Jadi seperti apa pergaulan kita dengan orang lain?
Yakni seperti butuhnya kita kepada hal yang sangat darurat, yang sangat terbatas, tidak sebebas-bebasnya. Kecuali kita memang butuh kepada orang alim. Apa yang kita butuhkan dari orang alim? Ilmunya, nasihatnya, bahkan kebutuhan kita kepada ilmu yang disampaikan oleh orang-orang alim melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Kemudian ada kebutuhan itu yang terbatas. Seperti ketika kita sakit, kita butuh kepada obat. Maka ketika kita sudah sembuh, maka kita tidak butuh lagi kepada obat itu. Jika diteruskan makan obat, maka akan jadi overdosis. Bukannya sembuh, mungkin akan dapat penyakit yang baru. Bahkan pergaulan itu bisa merusak agama seseorang. Kadang begini, dengan alasan materi, dengan alasan dunia, seseorang untuk pertama kali mengatakan, enggak apa-apa kok, kita kan urusan dunia dengan orang ini. Taruhlah kalau sekarang urusan bisnis. Saya interaksi dengan orang ini hanya urusan bisnis. Tapi siapa yang bisa jamin kalau itu hanya urusan bisnis? Jika masing-masing tidak memiliki dasar pemahaman agama yang kuat. Bisnis adalah pekerjaan yang mulia. Tentu bisnis yang tidak melanggar aturan Allah. Terkadang memang ada pertemuan-pertemuan, ada kesepakatan-kesepakatan yang harus ditandatangani. Akan ada kunjungan ke sana dan kemari. Maka secara pribadi seseorang itu hendaklah memiliki pemahaman yang lurus. Apalagi dengan lawan jenis. Alasannya urusan bisnis. Si fulan ketemu dengan si fulanah di suatu tempat. Awalnya memang urusan bisnis. Tetapi setelah itu, masih ada nih yang belum selesai. Mulailah dengan ajakan makan siang bersama. Makan malam bersama. Maka bisa hancur rumah tangga orang itu. Alasannya bisnis. Alasannya urusan proyek dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti ini pergaulan, ini adalah pergaulan ibarat seseorang mengkonsumsi racun. Dirinya, keluarganya, dunia bahkan akhiratnya akan ikut hancur. Akan ikut rusak. Maka betullah sabda Nabi SAW, hendaklah seseorang melihat siapa atau dengan siapa dia berteman karib, berteman dekat. Memang betul, apa memang betul begitu? Tidak, aku hanya hubungan bisnis saja dengannya. Tapi terkadang sampai melampaui batas. Maka ini hendaklah menjadi perhatian. Hendaklah menjadi perhatian setiap muslim dan muslimah. Tidakkah kita ingat kepada sebuah kisah yang dijelaskan dalam banyak kitab, terutama atau diantaranya dalam kitab Talbis Iblis. Di mana zaman dahulu, seseorang yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah selama 60 tahun, maka ditalbis oleh iblis secara perlahan. Apa yang terjadi ujungnya? Dia melakukan hal-hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah. Memang tidak langsung untuk pertemuan pertama, tidak. Selanjutnya, dan selanjutnya, sampai kepada puncaknya jatuh kepada hal yang dilarang oleh Allah. Nah, pada akhirnya dalam kisah itu dijelaskan bahwa orang itu mati di tiang gantungan dalam keadaan kafir kepada Allah. Padahal sebelumnya
60 tahun beribadah kepada Allah tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Nah, jadi begitu besar pengaruh pihak lain kalau benar-benar tidak istiqomah, tidak kuat pemahaman agamanya. Nah, hendaklah kita bergaul dengan orang-orang soleh. Kalau sekarang, terutama dalam memahami agama, hendaklah bergaul dengan orang yang lurus pemahamannya. Kalau sekarang ada semacam usaha bergaul dengan semua, akhirnya kebablasan. Ya, ada seorang berkata kepada saya begini, dahulu ketika saya ingin menyekolahkan anak, saya kekurangan biaya. Akhirnya saya cari pinjaman kepada organisasi muslim. Orang itu tidak serta-merta membantu saya. Akan tetapi mereka datang dulu ke rumah saya. Kemudian mereka berkomentar, "Hah, kamu ada TV. Hah, kamu ada kulkas. Hah, kamu ada meja. Berarti kamu tidak berhak untuk dibantu." Mana mungkin katanya saya jual TV, saya jual meja, saya jual kursi untuk sekolahkan anak. Kalaupun dijual berapa lah laku, namanya juga barang bekas. Akhirnya kata beliau, saya pergi ke sebuah lembaga yang tidak dimiliki oleh orang Islam. Tapi kata beliau, apa kata orang itu? Ini tidak dipinjam, tapi kami berikan gratis. Apa kata beliau? Untung di dada masih ada iman. Kalau tidak saat itu, akan goncang, langsung menilai, loh kok orang yang tidak beragama Islam seperti kita, bukan seorang muslim, seakan-akan kok akhlaknya luar biasa. Nah, begitu pengaruh. Kalau tidak istiqomah, kalau tidak punya pemahaman yang kuat, bisa berbalik arah. Nah, dalam memahami agama, kadang seseorang berprinsip, janganlah eksklusif. Cobalah berinteraksi dengan yang lain. Iya berinteraksi, tapi jangan keterlaluan. Yang satu berusaha berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Yang satu lagi tidak. Dia tidak peduli sunnah atau bid'ah sama saja bagi dia. Yang penting hadis sahih tidak sahihnya bukan urusan kita. Kalau bergaul dengan orang seperti ini, maka lama-kelamaan, selangkah demi selangkah, akan terperosok ke dalam amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Maka wajar dong kita memilih teman. Kalau kita sudah mengetahui ini yang sunnah, ini yang tidak, maka wajar dong kita berteman karib dengan orang yang telah memahami sunnah-sunnah Nabi dan mengamalkannya. Walaupun tentu orang itu tidak luput dari dosa. Karena manusia memang bukan maksum. Yang maksum Rasulullah SAW. Akan tetapi, kalau kita lihat akhlaknya bagus, ibadahnya lurus, pemahamannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka tentu dengan orang itu kita berhak berkawan. Dengan yang lain, iya kita tegur sapa. Mereka Muslim, kita ucapkan salam. Kita senyum kepada mereka. Kita tegur sapa. Kalau sakit kita kunjungi. Tapi untuk dijadikan teman karib, itu dikhawatirkan kita akan terjerumus ke dalam kebiasaan-kebiasaan melanggar syariat yang dia biasakan. Jemaah dimuliakan Allah. Maka bertemanlah kita dengan orang-orang yang berilmu. Sebab ilmu yang akan kita dapat. Ya. Ilmu yang akan kita dapat. Ya. Jika tidak berteman dengan orang yang berilmu, artinya orang yang berilmu dengan lurus, maka kita akan mendapatkan atau bahkan akan tenggelam bersamanya di dalam kesesatan. Jadi dengan siapa kita berteman? Paling kurang secara garis besar, hendaklah kita berteman dengan dua kelompok. Atau pembahagian berteman itu menjadi dua kelompok. Yang pertama, teman yang bisa menasehati kita. Teman yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Dan itulah sebaik-baik teman. Untuk urusan dunia kita, dia memberi kita nasihat. Dia memberi kita semangat. Dunia ini luas. Bumi Allah ini luas. Bumi ini tidak sempit. Jangan kita seperti katak di dalam tempurung. Ketika kita tinggal di suatu tempat, ekonomi kita susah. Coba kita keluar
Coba kita pergi ke tempat lain, diberi kita solusi, diberi kita ide-ide. Maka ide-ide itu bila kita jalankan, Masya Allah bermanfaat. Dalam agama juga demikian. Ketika dia melihat kita ini sudah mulai malas, maka dinasihatinya. Jangan karena ada sedikit masalah, kamu menjadi malas beribadah. Maka ketika kita mendapatkan kawan seperti ini, inilah kawan yang hakiki. Inilah kawan yang membawa kita kebaikan, kepada kebaikan dunia dan akhirat. Ada tipe kawan yang tidak bisa memberi manfaat, bahkan membuat kita semakin terpuruk. Nah, ini kawan ini jauhi. Jangan jadikan teman karib. Jangan kepadanya curhat. Sebab dia akan menghasut. Dia akan mengompori. Ya. Dia akan menjadikan naik tensi. Menaikkan kolesterol kita. Membuat kita berantem dengan suami. Berantem dengan anak. Berantem dengan karib kerabat. Maka orang seperti ini tidak layak untuk dijadikan teman. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, berhati-hatilah dalam memilih teman. Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, berteman dengan orang baik, itu juga akan berpengaruh terhadap fisik kita. Apa buktinya? Ketika kita merasa pusing kepala, tensi kita naik, kolesterol naik, kita suka marah-marah. Ketemu dengan teman baik, berjumpa dengan teman baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Kurang baik. Hah, kurang baik gimana? Alhamdulillah saya lihat sehat-sehat saja. Bukankah itu mulai menurunkan tensi? Iya betul. Kawan itu sedang dalam masalah, tapi ketemu dengan teman baik. Apa kabar? Dia jawab, kurang baik. Enggak kok, kulihat kamu baik-baik saja, alhamdulillah. Aku baru ketemu dengan yang lain yang lebih buruk keadaannya. Kamu jauh lebih baik, alhamdulillah. Itu dijamin bisa turun tensinya. Tenang. Siapa sih di antara kita yang tidak ada masalah? Aku juga dulu lebih berat dari yang kamu hadapi, yang kamu alami. Tapi alhamdulillah Allah beri aku kekuatan. Aku dapat cerita bahwa ada orang lain yang jauh lebih parah. Tapi dia bisa bertahan. Bahkan setelah itu berubah, alhamdulillah. Kalau ketemu dengan orang seperti ini, mungkin belum jadi kita makan obat, kita udah sehat duluan. Ini efeknya kepada fisik. Yang tadi kepala terasa pusing, merasa dapat pendingin. Kepala terasa panas, serasa mendapat pendingin. Hati sedang sempit, dapat pencerahan. Terasa lapang dunia ini. Maka teman yang baik, ketika dia menjumpai kawannya sedang bermasalah, dia akan katakan, kalau dia tahu. Dengar saudara, Allah berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, pasti engkau tidak mampu untuk menghinggakannya. Tidak sanggup engkau untuk menghitungnya. Hitunglah berapa masalah yang sedang kau hadapi. Ada 1 juta masalah, bisa dihitung. Ada 1 miliar masalah, masih bisa dihitung. Ada 1 triliun masalah, masih bisa dihitung. Namun kata Allah, nikmat Allah tidak bisa dihitung. Berapa masalahmu sekarang? Ada 1000 macam? Enggak lah. Cuman 2 tapi rasa 1000. Kecil itu, enggak usah dipikirin. Tenang saja. Pasti dikasih jalan keluar oleh Allah. Tapi yang pasti yang kau dapatkan adalah jika engkau sabar, Allah pasti sediakan untukmu pahala yang berlipat ganda. Itu jadi obat. Tensi turun, pusing kepala turun, dada sesak menjadi lapang. Sifat marah-marah akan berkurang. Oh betul, terima kasih nasihatmu. Tapi coba berteman dengan kawan yang buruk. Kabarnya kamu ada masalahnya. Iya, makanya dari dulu kubilangin. Dari dulu kubilangin, gak ngerti-ngerti juga. Sekarang rasain. Kan, bukannya memberi nasihat, bukannya memberi pendingin, justru dikompori semakin panas. Oh, kalau itu memang begitu, kamu jangan mau mengalah.
Kamu terus nanti berjuang untuk mendapatkan hak-hakmu. Wah, itu nggak boleh kayak gitu. Akhirnya semakin naik tensinya, semakin kencang denyut jantungnya. Bisa-bisa setelah itu pecah pembuluh darah. Nah, begitulah akibat berteman dengan orang buruk. Efeknya kepada fisik bisa tambah parah, bukan tambah sehat. Nah, bisa-bisa orang itu dilarikan ke rumah sakit. Bahkan bisa-bisa kejang dan mati dalam keadaan, mungkin dalam keadaan marah-marah, dalam keadaan kesal, dalam keadaan jengkel. Kadang seseorang tidak sadar, seakan-akan dia mendapat dukungan. Ketika dia sedang bermasalah, dia temuilah orang yang seakan-akan pro kepadanya. Padahal sebetulnya mengomporinya. Dia tidak sadar, ya, kalau syaitan memanfaatkan itu. Nanti sampai di rumah, diingat-ingatkan oleh syaitan, betul tuh kata kawanmu tadi itu. Apa yang dia sampaikan itu betul sesuai kenyataan. Kamu betul. Kamu sudah betul menceritakan kepadanya. Karena sekelilingmu tidak ada yang mau dengar keluhanmu. Adapun kawanmu itu justru menyemangatimu. Artinya menyemangati supaya tetap salah. Memang itu kerjaan syaitan, hati-hati. Nah, diingatkan terus. Kekecewaan terus yang selalu diingatkan. Maka janganlah kita merasa kita mendapat dukungan. Tapi kita tidak sadar kalau sebetulnya orang itu memperburuk keadaan. Masalah kita semakin sulit, bahkan berefek kepada kerusakan fisik. Saya mendapatkan pengakuan dari sebahagian pasien. Ini pelajaran buat kita. Dulu ada semacam keluhan begini. Kenapa ya kalau kita berobat ke luar negeri, kita senang berobat di luar negeri? Yang saya dapati memang demikian. Karena apa? Karena kadang-kadang belum sampai ke tempat berobat itu udah sembuh duluan gitu. Artinya mungkin pemandangan yang bagus, mungkin cara penyambutan yang bagus, maka yang tadinya sakit mulai berkurang sakitnya. Tapi terkadang ketika seseorang mau berobat, apa sakitmu? Udah mau mati baru kesini. Waduh, orang udah sakit masih dimaki. Nanti mati betulan rasain pula. Terkadang ini yang kurang pada kita. Akhlak dalam menghadapi orang lain yang sedang dalam kesulitan. Maka hendaklah orang-orang yang berprofesi sebagai pemangku jasa kesehatan, ketika ada orang yang akan atau orang yang membutuhkan bantuan kita dalam kesehatan, layanilah dengan ikhlas, ringankan bebannya, ringankan perasaannya, jangan takut-takuti dia, apalagi diancam dan lain sebagainya. Karena memang, Masya Allah, saya membuktikan sendiri, ya, ada seseorang ketika saya beli obat di sebuah apotek, ternyata orangnya pandai bahasa Minang. Ya iyalah, saya kan sekolahnya di Minang katanya. Oh Masya Allah. Terkadang begitu. Orang sekolah diambil ilmunya di tempat kita, dipraktekkannya di tempat dia, kemudian kita pergi ke sana, kita katakan Masya Allah, bagus sekali akhlak orang itu. Maka tentu lebih utama kita memulai dengan akhlak dalam berinteraksi dengan orang lain. Jangan kita menjadikan orang sakit menjadi tambah sakit, tetapi nampakkan akhlak mulia. Hiburlah dia supaya sakitnya menjadi berangsur ringan. Jadi begitu ya, ada efeknya terhadap fisik. Ya, orang baik apabila berkata, orang yang sedang sakit, orang yang sedang dalam kesulitan, bisa berkurang kesulitannya, bisa merasa ringan dalam menghadapi kesulitannya. Bukan sebaliknya, justru bertambah berat.
berteman dengan orang buruk, atau kita awali dulu, berteman dengan orang baik, siapa saja yang merasakan manfaatnya. Pertama, kita sendiri merasakan manfaatnya. Seperti yang saya uraikan tadi. Kemudian orang lain bisa dapat manfaatnya. Kenapa? Karena dia bagi pengalaman. Saya dulu ketika saya dalam kesulitan, ketika saya sedang menghadapi suatu masalah yang menurut saya tidak ada solusinya, tidak bisa terpecahkan. Kemudian saya ketemu dengan orang soleh, seorang yang membimbing aku. Akhirnya aku sadar, aku bisa bersabar. Akhirnya aku seperti sekarang. Orang itu pasti bertanya insya Allah, siapa orangnya? Tunjukkan kepadaku. Oh, orangnya sudah tidak ada, sudah meninggal. Masya Allah, semoga Allah merahmatinya. Tolong sampaikan kepadaku, apa cara yang dia terapkan kepadamu. Maka ketika itu dibagi kepada orang lain, maka Masya Allah, inilah solusi yang aku cari selama ini. Kemudian dia bagi pula kepada yang lain. Dari mulut ke mulut tersebar cerita itu. Maka sekampung bahkan satu negeri orang mendapatkan manfaatnya. Begitu pula sebaliknya. Perangai buruk, sikap buruk, berteman dengan orang buruk, itu berakibat buruk kepada dirinya. Bahkan dia bisa menularkan keburukan itu kepada orang lain. Dirinya hancur, orang-orang terdekatnya hancur. Bahkan sekeliling kampungnya bisa hancur. Sekarang nih di Sumatera Barat nih, banyak sekali terjadi musibah. Ya, sebagian orang mengatakan, jangan dikait-kaitkan dengan maksiat. Itu kalau musibah mau datang, datang aja tuh walaupun di sini orang soleh. Kata siapa? Itu kata orang yang senang maksiat. Ya begitu. Tidakkah kita baca kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim? Betapa orang-orang dahulu yang senantiasa dalam maksiat Allah hancurkan mereka. Hancur berkeping-keping. Hancur berkeping-keping. Bahkan Allah tenggelamkan mereka. Nah, terkadang seseorang berteman dengan orang buruk. Buruk akhlaknya, buruk perilakunya. Orang itu pulang kampung dibawa pula akhlak itu ditularkan ke kampungnya. Akhirnya satu kampung melakukan akhlak buruk itu. Maka apa yang terjadi? Kalau tidak bisa dinasihati oleh para juru dakwah, bisa jadi Allah tegur melalui bencana alam. Ya, kita memang meyakini demikian. Setiap bencana itu pasti ada kaitannya dengan dosa. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Itu dalam ayat dijelaskan begitu. Apapun musibah yang menimpa dirimu, itu disebabkan oleh perbuatanmu, oleh dosamu. Namun banyak yang Allah maafkan. Sadarlah wahai kaum muslimin, sadarlah. Kembalilah ke jalan yang benar. Tinggalkanlah hal-hal yang dilarang oleh agama. Saya mendapatkan sebuah video yang menggambarkan betapa di beberapa tempat ada yang berhasil memvideokannya ketika sedang pesta perkawinan. Mereka berjoget ria ibarat dalam diskotik. Kemudian mereka berteriak, memang begini kebiasaan di sini, mau diapain lagi? La ilaha illallah. Mereka itu orang yang mendakwakan dirinya orang beragama. Katanya mereka seorang muslim. Saya ingatkan kita semua, terutama yang berada di Sumatera Barat, tinggalkanlah adat buruk itu. Kita kan adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Akad nikah di masjid. Surat undangannya bertuliskan sakinah, mawadah, warahmah. Tapi lihat acara resepsi pernikahannya. Astaghfirullahaladzim. Benar-benar jauh dari tuntunan syariat. Jauh dari adat dan kesopanan. Sampai tengah malam mereka berjoget ria, bercampur aduk dengan dentuman musik yang meretakkan dada, bahkan bisa jadi meretakkan dinding-dinding tembok karena kerasnya dentuman suara musik itu. Kapan mereka akan sadar? Mau tunggu digulung dulu oleh galodo? La haula wala quwata illa billah. Hentikan segera. Ambil pelajaran dari umat terdahulu. Ketika ditegur dengan suatu bencana, enggak sadar, datang bencana selanjutnya. Enggak sadar juga, datang lagi bencana selanjutnya. Enggak sadar juga, datang lagi bencana, datang lagi. Sampai akhirnya mereka dihancurkan, ditenggelamkan. Sadarlah, jangan cari lagi 1000 alasan.
Ini terutama kita orang Minang nih, baik orang Minang yang ada di Sumatera Barat atau Minang yang ada di luar. Kalau ndak bergoyang, ndak berhalek. La ilaha illallah. Kenapa begitu? Menikah itu sunnah. Walimatul ursi, resepsi pernikahan itu juga sunnah. Jangan dikotori, jangan dicampur adukkan dengan yang batil. Nah, ada seseorang yang membawa adat-adat dari tempat lain yang mungkin mereka memang begitu adatnya, akhirnya dibawa ke kampung. Kalau pesta caranya begini, begadang sampai malam, kalau perlu sampai masuk waktu subuh. Akhirnya dari satu rumah terdengar oleh yang lain. Nanti kalau pesta anakku juga begitu, kata yang lain nanti juga begitu, pindah ke kampung lain. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan buruk. Seakan-akan itu haram untuk ditinggalkan. Kalau ada yang tidak begitu dianggap tidak bermasyarakat. Kalau ada yang tidak begitu dianggap tidak pesta. La ilaha illallah, cukup, sudah cukup. Jangan tantang-tantang lagi azab Allah. Bukankah umat Nabi Lut ketika diperingatkan apa jawaban mereka? Innahum unasun yatatahharun. Apa kata kaum Nabi Lut itu yang suka bermaksiat? Orang itu orang yang menganggap diri mereka suci. Kalau bahasa keren sekarangnya, itu mereka orang sok suci. Hari ini kalau kita menegur kesalahan orang lain, dia akan membalas, jangan sok suci lo. Astagfirullah. Bencana itu bisa datang disebabkan kesalahan satu orang. Maka jangan kita merupakan bahagian dari kesalahan itu. Apalagi kesalahan yang dinampakkan terang-terangan secara bersama-sama. Saya menghimbau kaum muslimin, ketika mau menikahkan anaknya, lakukanlah pernikahan sesuai syariat. Lakukan pula resepsi pernikahan sesuai syariat dan adat istiadat asli yang tidak bertentangan dengan syariat. Bertemanlah dengan orang baik. Kita akan menjadi baik dan efeknya akan baik untuk kita dan orang lain. Jangan berteman dengan orang buruk, sebab kita akan dapat keburukan, bahkan kita akan menyebar keburukan kepada orang lain, sehingga negeri itu akan menjadi amruk, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengsara di dunia, sengsara pula di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Ambil pelajaranlah, wahai orang-orang yang berakal, semoga kita semua mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita yang ditimpa musibah diberi ketabahan dan kesabaran oleh Allah. Yang meninggal di antara mereka diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya. Dan para penyebab datangnya bencana disebabkan maksiat, jika mereka masih hidup, supaya mereka bersegera bertaubat dan tidak mengulangi kesalahannya. Kita yang masih hidup, hendaklah mengambil pelajaran. Hendaklah masjid-masjid kita penuhi dengan ibadah. Jangan seperti yang kejadian di suatu daerah, memalukan masjid atau musala dijadikan tempat menenggak narkoba. La ilaha illallah. Bagaimana enggak marah Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, sadarkan mereka agar mereka kembali ke jalan-Mu yang lurus. Demikian semoga bermanfaat untuk diri saya dan kita semuanya. Semoga Allah menjaga negeri kita ini, menyadarkan kaum muslimin, menjadikan kita negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.